Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryanti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Gayo, asal instansi SMP Negeri 3 Trangon. Di sini saya akan berbincang dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Trangon, Bapak Ismail SPD. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Pak? Terima kasih Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ada sedikit pertanyaan mengenai pengambilan keputusan. Di sini Bapak kan sudah lama tuh menjadi pemimpin di SMP, walaupun bukan di SMP saja. Jadi pengalaman Bapak sudah banyak. Pastinya banyak Bapak mendapati kasus-kasus atau masalah-masalah yang menyangkut tentang guru dan murid. Ya, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai dilema yang Bapak hadapi terkait kasus-kasus yang telah Bapak selesaikan. Ya Pak, kita mulai ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kita mulai yang pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi untuk menangani dan itu baik. Dari satu latar belakang. Lanjut ya Pak ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk mengambil itu memang agak sedikit sulit. Pun demikian kita harus melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat. Ambil dua-duanya baik, sulit memang untuk menentukan karena dua-duanya baik, sulit memang untuk menentukan mana yang tepatnya. Contoh, ada suatu kebutuhan misalnya untuk satu sisi katakanlah siswa dia satu sisi dia nggak pakai sepatu, alasannya memang sepatu cuman terus dia alasan nggak pakai sepatu di berangkat sekolah. Apakah kita harus tidak usah kamu sekolah karena tidak pakai sepatu? Tidak mungkin ya. Kita harus mengambil sekolahnya yang paling utama. Gambar. Baik Pak. Lanjut Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya yang mana yang untuk menentukan langkah yang mana yang pertama kan cepat, tepat, tugas itu yang harus kita lakukan. Lanjut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang untuk menentukan itu supaya memang efektif, efisiennya itu ya, yang pertama tadi memang harus kita lihat dulu dari latar belakangnya atau secara abstrak, kemudian harus memang kita ambil sikap cepat, tepat, dan lugas juga. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangan yang jelas karena itu tadi ada kita melihat dari memang ini pun bagus
baik pun penting pun perlu, memang mempunyai tantangan. Tantangan itu kita lihat daripada perspektifnya, baik ini kepentingannya yang itu yang harus kita lihat supaya tidak bertentangan dengan yang lain. Memang dua-duanya yang harus kita terima, tapi kan harus kita pilihan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema kita? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk suatu masalah itu tidak perlu kita tentukan jadwal. Ya kita seolah-olah mengajar kapan kita jatuh di situ, tidak perlu lagi kita buat harus beberapa menit, harus beberapa saat, tidak perlu lagi kita untuk kapan saya dibantu ditolong sama untuk menentukan sikap. Pasti memang kapan dibutuhkan itu ya siap. Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya prosedurnya itu kita memang kita lihat dari kita ini kan orang yang memang beragama, berbudaya, beretika, itu harus dulu kita lihat dari budayanya, dari agamanya, semua sisi. Kita untuk mengambil kesimpulan kita lihat dari semua sisi, tidak boleh kita dari celah sudut ini tidak, sudut itu tidak, kita harus semua celah kita lihat. Ya, baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Biasanya yang untuk mempermudah untuk mengambil keputusan yang pertama kan sharing dengan rekan kerja, teman sejawat dan sebagainya. Itu yang paling penting. Memang sekalipun keputusan kita itu yang paling betul, tapi kita minimal sharing. Kalau memang ada waktu untuk sharing, kecuali ya, masalah memang di mana memang kepentingan bahasanya, itu memang harus kita ambil sikap yang ambil. Ini punya pertanyaan terakhir ya Pak ya. Silakan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang selama ini Bapak hadapi untuk Bapak ambil keputusan dilema etika? Biasanya yang menjadi pelajaran, menjadi pengalaman itu yang paling setelah peristiwa yang terjadi, yang kita ambil keputusan dan kesimpulan itu kan semua ada itu. Jadi itu yang kita ambil apa yang manfaatnya, itu yang jadi pengalaman kita. Jadi kita untuk memutuskan sesuatu itu memang sudah tepat, sudah baik, sudah kita efeknya kita dapat kita ambil pengalaman kita, pelajaran kita, menentukan sikap dan tindakan ke depannya, kan itu yang paling penting. Itu gitu. Baik, terima kasih Pak ya atas waktunya, sudah menyempatkan untuk dapat dibagi dengan saya tentang pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, demikian percakapan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri Pelian Rangor menyangkut tentang pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dihadapi Bapak Ismail selama ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Di sini saya ingin wawancara nih Pak Ya, saya tentang
apa namanya, tugas saya sebagai guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak kan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Rangon pastinya sudah sering menjumpai beberapa kasus, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Di sini saya ingin bertanya, kan kadang-kadang Bapak kan menjumpai tentang kasus baik itu guru maupun siswa, itu Pak ya. Itu Pak ya. Kita mulai ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama Pak, selama Bapak di kepala sekolah nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi begini Pak. Jadi kalau kita masalah rujukan kelima etika itu, ya kadang-kadang ya seperti kita alami, kadang-kadang memang hampir setiap minggu pernah kita seperti yang kita alami, istilahnya kelima etika itu sering memang terjadi, bahkan hampir setiap minggu pernah kita istilahnya mengalami hal-hal seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang kita atasi supaya tidak istilahnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, istilahnya kita tidak pernah bosan-bosan misalnya bertanya atau misalnya bermusyawarah dengan guru-guru yang ada di sekitar itu, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Pertanyaan kedua Pak, selama ini Ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? jadi begini Pak. Jadi kadang-kadang itulah tantangan yang memang istilahnya kalau kita bilang berat, ya tidak juga, karena istilahnya memang harus kita putuskan. Misalnya kalau contoh misalnya masalah guru honorer, kalau seandainya kita terima mungkin menyalahi undang-undang atau tidak kita cari tenaga pendidik kita, kadang-kadang di sekolah kita itu membutuhkan guru, contoh misalnya olahraga, guru tenis juga tidak ada, ketiga kali juga tidak ada. Sementara kalau kita cari guru honorernya atau guru kontraknya mungkin menyalahi aturan atau misalnya kita bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Jadi kesimpulannya istilahnya saya sebagai pimpinan terpaksa istilahnya mengambil keputusan, saya panggil kesimpulan dulu, kemudian kami bermusyawarah bagaimana caranya supaya anak-anak itu tetap belajar seperti biasa dan anak-anak kita tidak sayang, tidak istilahnya tetap tidak pernah kosong belajarnya. Terpaksa kita memang bermusyawarah secara sama-sama, kemudian kita sepakati nanti kita sesuaikan dengan anggaran, kalau bisa digunakan untuk kita honorkan, ya terpaksa kita honorkan walaupun memang bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang sudah ada. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan 3 ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya langkah-langkahnya yang istilahnya itu kan istilahnya sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan budaya kita di sekolah. Misalnya kita mengambil keputusan, contoh misalnya jadwal ujian, misalnya tanggal berapa, misalnya kita mulai, kemudian masalah soalnya jumlahnya berapa, itu juga misalnya kita sepakati secara bersama-sama. Supaya apa? Supaya nanti istilahnya guru-guru kita
kadang-kadang bisa kita tampung yang si A maunya seperti ini soalnya, yang si B seperti ini jumlahnya, walaupun memang istilahnya sudah ada aturannya tersendiri, tapi kan istilahnya walaupun sudah ada aturan, kita butuh perlu bermusyawarah bagaimana sebaiknya kita mengasih soal itu kepada anak-anak seperti itu. Baik, lanjut Pak. Di pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi untuk mengambil keputusan itu kalau menurut kita itu istilahnya langkah efektifnya, yang pertama istilahnya kita pelajari dulu istilahnya kasusnya apa, istilahnya kalau bisa istilahnya kita amati dulu secara akal sehat kita, apakah ini misalnya bisa kita putuskan secara kekeluargaan atau memang istilahnya perlu kita panggil istilahnya pihak lain misalnya supaya masalah itu tidak istilahnya berkepanjangan. Jadi intinya perlu kita pelajari dulu karena masalah itu kan macam-macam. Ada yang sifatnya masalahnya itu istilahnya masalah ringan, ada yang sifatnya ada mengenai etika yang agak istilahnya anak-anak kadang-kadang melawan gurunya misalnya. Itu kan kalau melawan gurunya kan di sekolah ada guru BK namanya istilahnya guru bimbingan, atau misalnya masalah lain seperti misalnya gurunya sering seperti cabut sekolah misalnya atau kurang disiplin, itu mungkin apakah perlu kita panggil, itu kita sesuaikan dengan masalahnya itu. Oke, baik Kita Pak. sesuaikan dengan masalahnya. Oke, baik. Oke, baik Pak. Lanjut ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya jadi tantangannya itu seperti yang pernah kita alami misalnya pertama masalah itu bilang kompor. sangat namanya tantangan yang kadang-kadang agak sulit ataupun agak berat untuk memutuskan suatu ketentuannya. Kadang-kadang ada yang bertentangan dengan budaya di setempat, budaya setempat. Contoh misalnya kita di sekolah secara berlahan-lahan kita pendekatan dengan orang tuanya, sampaikan supaya kita sampaikan penjelasan atau masukan arahan kepada orang tuanya juga, walaupun di luar artinya di luar tanggung jawab orang tua. Oke, baik Pak, mantap. Lanjut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau waktu tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, masalah itu Bu, istilahnya kalau ada masalah etika itu kalau kita biasanya kita lihat dulu perlu kita pelajari dulu masalahnya. Jadi kalau memang masalahnya perlu secepatnya kita selesaikan, segera kita selesaikan. Tapi kalau memang istilahnya masalahnya itu harus kita pelajari dulu, memang harus berlahan-lahan atau perlu kita panggil dulu yang apa, artinya yang memang apa namanya, yang memang istilahnya perlu kita panggil dulu orang tuanya atau perlu kita
perlu kita musyawarahkan dulu, ya kita musyawarahkan dulu. Itu tergantung kepada masalahnya itu. Kalau memang perlu segera dilaksanakan, itu tidak ada jadwalnya. Baik Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya pasti Bu. Jadi untuk mempermudahnya mungkin itulah gunanya kita di sekolah itu beramil. Karena di sekolah kan ada istilahnya sebagai wakil kepala sekolah, wakil siswaan, wakil kurikulum. Kemudian kita fungsikan juga guru-guru yang lebih tua daripada kita, guru-guru yang sudah senior dari kita. Jadi untuk mempermudah keputusan itu kita sharing dulu, sharing mana yang lebih bagus, itu yang kita ambil keputusannya. Kita tidak boleh buru-buru. Jadi itu saya kira itu untuk mempermudah kita. Baik Pak. Selanjutnya, dari semua hal yang telah Bapak hadapin ini, yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi banyak memang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan etika. Terutama ternyata istilahnya untuk mengambil keputusan itu kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan. Maka etika itu kadang-kadang kita salah mengambil keputusan, salah. Nah, anak-anak kadang-kadang dia melapor ke kita atau ke dewan gurunya, Pak, si A itu begini, dia mengganggu saya. Jadi kalau kita langsung marah kepada yang sudah dilapornya, ke si A misalnya yang melapor B, kita langsung marah, belum tentu rupanya belum tentu yang si A itu salah. Jadi kita pelajari dulu, kita selidiki dulu, kita telusuri dulu, kita amati dulu apakah betul pengaduannya begini atau tidak. Jadi kalau terlalu misalnya cepat kita mengambil keputusan, itu bisa jadi kita salah mengambil keputusan. Jadi kita kadang-kadang menyalahkan si A, ternyata bukan si A yang salah, tapi si B. Jadi itu memang waktu pengamatan dan selidiki betul-betul. Oke Pak, baik. Untuk pertanyaannya itu saja Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ini sangat membantu saya Pak. Sebagai saya sih sebagai guru, ini membantu masukan-masukan yang Bapak utarakan, jawaban-jawaban Bapak tadi. Karena kita kan sebagai guru, saya sebagai guru kan banyak menghadapi kasus-kasus tuh di lapangan. Jadi jawaban-jawaban Bapak ini bisa membantu saya untuk untuk memutuskan nanti kalau ada dilema etika. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Bapak ya Pak ya. Oke, demikian wawancara dari kami, dari saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Trangon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.